Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujib. Saya dari reguler B dengan NIM 231090 3009. Nah, saya sendiri di sini dari Fakultas Teknik Mesin, di mana Fakultas Teknik Mesin itu terdapat mata kuliah yang bernama Material Teknik. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mata kuliah material teknik tersebut. Dari material teknik tersebut itu terdapat materi yang namanya analin dan pelakuan panas. Nah, di sini kita akan mempelajari sedikit penjelasan materi analin dan pelakuan panas ya. Oke, kita langsung saja pada materinya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu analin. Dalam teknik mesin, analing adalah pelakuan panas terhadap logam atau paduan yang mengembalikan beberapa sifat-sifat asli material. Secara khusus ini, meningkatkan keuletan dan menurunkan kekerasan. Analing juga dilakukan dengan menaikkan suhu logam. Suhu yang pada logam itu dinaikkan, hingga melebihi suhu rekristalisasinya, tetapi di bawah titik lelehnya. Jadi suhu logam itu dinaikkan sampai rekristalisasi di bawah titik lelehnya. Nah, temperatur yang lebih tinggi ini memberikan energi yang cukup pada logam untuk memungkinkan migrasi dalam struktur mikrologam. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan dislokasi diperbaiki. Jadi itu bertujuan untuk memperbaiki ya. Analing itu kesimpulannya itu bertujuan untuk memperbaiki sebuah logam. Nah, dan tekanan internal berkurang. Jadi tekanan pada logam ini berkurang gitu. Setelah si logam itu didinginkan kembali, keuletannya akan pulih kembali. Jadi setelah pemanasan, disebut juga dengan analing ya, si logam itu ketika didinginkan, dia akan pulih kembali untuk keuletannya. Nah, terus tujuan analing juga adalah untuk menghilangkan tekanan internal pada logam. Jadi analing itu bertujuan untuk menghilangkan tekanan pada logam tersebut gitu. Terutama setelah menggunakan dingin dilakukan, analing juga memiliki tujuan untuk memulihkan keuletan logam, yang dimana keuletan logam sebelumnya itu melemah atau berkurang. Jadi dengan caranya analing ini bisa untuk memulihkan keuletan pada logam tersebut. Nah, analing juga memiliki tujuan yang lebih lanjut untuk mengontrol jenis dan ukuran butiran yang ada dalam suatu logam. Secara keseluruhan, analing bertujuan untuk memodifikasi dan mengembalikan sifat fisik suatu logam. Jadi dari logam yang sebelumnya itu berkurang atau memiliki kekurangan, dengan adanya analing ini untuk mengembalikan sebuah fisik pada logam. Nah, mengapa analing itu penting? Karena analing itu secara signifikan mengurangi resiko retaknya logam akibat pengerasan kerja dan melawan pengerasan kerja yang terjadi selama pembentukan komponen logam. Analing memungkinkan sifat fisik asli logam dipulihkan setelah komponen terbentuk. Jadi analing akan kembali pulih setelah pembentukan komponen pada logam. Analing juga memungkinkan sifat fisik asli logam menghilangkan deformasi butiran atau tekanan internal yang mungkin timbul selama pembentukan. Jadi selama pembentukan itu analing juga bertujuan untuk menghilangkan deformasi butiran atau tekanan yang terdapat pada logam tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa jenis analing ya. Analing juga berbeda-beda.
pada umumnya yang pertama, annealing pereda stres, yaitu berfokus pada menghilangkan tekanan internal pada komponen logam. Jadi pada annealing ini itu berfokus pada pengurangan tekanan pada sebuah logam tersebut gitu. Oleh karena itu, logam dipanaskan hingga cukup memungkinkan dislokasi dalam kisi kristal logam dihilangkan dan kemudian didinginkan secara perlahan di udara tenang. Jadi selama prosesnya itu logam dipanaskan hingga cukup untuk memungkinkan sebuah logam ini dipanaskan dengan suhu yang begitu panas hingga contoh kayak meleleh gitu ya, sampai dalam kisi kristal dihilangkan dan kemudian didinginkan secara perlahan. Jadi setelah langkah perpanasan si logam ini agar bisa menghilangkan tekanan pada logam tersebut, setelah itu didinginkan kembali untuk si logamnya. Nah, dan yang kedua itu ada yang namanya annealing isotermal. Nah, annealing tersebut memiliki pengetahuan akurat tentang diagram suhu waktu suatu paduan. Jadi si logam itu pasti memiliki suhu. Nah, annealing isotermal ini fokus dari jenis anil untuk memaksimalkan kemampuan mesin. Jadi annealing ini memaksimalkan kepada mesin yang untuk menjalankan sebuah aktivitas annealing ini gitu. Kemudian paduan ini ditahan di atas suhu reaksitasi selama beberapa waktu dalam baja untuk mengaustentasi sepenuhnya. Kemudian suhu diturunkan dengan cepat ke suhu yang lebih rendah dan dijaga pada suhu konstan di sana untuk memungkinkan dekomposisi austen yang terkendali. Oke, yang ketiga itu ada diffusion annealing. Diffusion tersendiri mengembalikan homogenitas komposisi kimia campuran pada paduan, menghilangkan segregasi yang mungkin terjadi selama pengecoran. Pada baja, anil difusi menyatukan besi dan kabrida. Hal ini dilakukan pada suhu tinggi, di atas suhu kritis atas dan ditahan selama beberapa jam. Biasanya anil lebih lanjut mungkin diperlukan setelah anil difusi untuk menghasilkan butiran yang diinginkan. Jadi diffusion annealing ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah butiran pada logam tersebut. Nah, dan juga mengembalikan homogenitas komposisi kimia campuran paduan, homogenitas terhadap si logam tersebut. Dan hal ini dilakukan pada suhu yang tinggi. Jadi diffusion annealing itu perlakuan panas dengan suhu yang sangat tinggi ya, di atas suhu kritis dan ditahan selama beberapa jam. Biasanya juga anil lebih lanjut mungkin diperlakukan setelah anil difusi untuk menghasilkan butiran yang diinginkan. Jadi untuk yang ketiga ini, diffusion annealing ini bertujuan untuk menghasilkan butiran yang diinginkan. Nah, yang keempat itu ada yang namanya annealing tidak lengkap. Annealing tidak lengkap biasanya diterapkan pada baja hipereutectic ya. Baja dipanaskan sampai sekitar suhu dasar atas dan kemudian didinginkan secara perlahan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perlit bulat dalam baja hipereutectic yang memiliki keunggulan dalam kemampuan hal ini bertujuan untuk menghasilkan perlit bulat dalam baja hipereutectic yang memiliki keunggulan dalam kemampuan mesin yang lebih baik dan penurunan kekerasan. Nah, jadi yang
analing tidak lengkap ini bertujuan untuk memiliki gitu keunggulan dalam kemampuan mesin yang melakukan analing tersebut, dan bertujuan juga untuk menurunkan sebuah kekerasan pada logam tersebut gitu. Langkahnya juga analing tidak lengkap ini, prosesnya itu baja dipanaskan sampai sekitar suhu dasar atas dan kemudian didinginkan secara perlahan gitu. Awalnya itu si logam dipanaskan sekira suhu yang sangat panas lah, dan kemudian didinginkan kembali gitu secara perlahan. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan perlit bulat dalam sebuah baja eutektik ya. Nah, di sini juga ada yang kelima nih, yang namanya analing lengkap. Yang tadi itu kan analing tidak lengkap, dan yang ini analing lengkap ya. Dilakukan dengan pemanasan di atas suhu kritis atas, kemudian didinginkan secara perlahan dengan cara yang sangat terkontrol. Jadi analing lengkap ini hampir sama dengan analing tidak lengkap ya, cuman prosesnya gitu. Kalau analing lengkap ini dilakukan dengan pemanasan di atas suhu kritis atas, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian didinginkan secara perlahan dengan cara yang sangat terkontrol gitu. Jadi kita untuk proses pendinginannya itu terawasi ya, terkontrol gitu. Nah, diperlukan juga pengetahuan yang lengkap tentang diagram transformasi isotermal dan diagram transformasi pendinginan paduan agar tercapai struktur mikro paduan yang diinginkan. Jadi selama pendinginan ini kita harus mengontrol dan diperlukan pengetahuan yang luas untuk diagram transformasi isotermal dan diagram transformasi pendinginan paduan. Karena apa? Bertujuan agar tercapai struktur mikro paduan yang diinginkan gitu. Jadi untuk menghasilkan mikro paduan yang diinginkan, analing lengkap ini bertujuan untuk menghasilkan mikro paduan yang diinginkan. Dengan prosesnya itu dipanaskan sama, lalu didinginkan secara terkontrol. Nah, dan yang keenam, ini ada yang namanya spherification analing. Nah, untuk analing ini berfokus pada pencapaian struktur spheroid dalam paduan. Untuk baja karbon tinggi, hal ini dibuat dengan membentuk spheroid karbida dalam ferit. Nah, tujuan dari jenis anil ini terutama untuk meningkatkan kemampuan mesin atau untuk membantu pembentukan dingin. Jadi tujuan analing yang keenam ini yang disebut spherification itu bertujuan untuk kualitas si mesin ini ya, bertujuan untuk tujuan pertama untuk meningkatkan kemampuan mesin untuk perlakuan pendinginan gitu ya, proses pendinginan gitu. Nah, anil biasanya dilakukan dengan memanaskan logam hingga di bawah suhu kritis yang lebih rendah dan menahannya di sana selama beberapa jam. Jadi setelah dipanaskan, si analing ini nih ditahan gitu selama beberapa jam gitu. Nah, berarti ini analing yang ini spherification ini bertujuan untuk mendinginkan gitu ya, dengan cara mesin atau yang ketika logamnya dingin logamnya panas didinginkan sesuhunya itu di bawah kritis yang lebih rendah. Jadi prosesnya itu didinginkan ketika si logam ini panas, jadi didinginkan dengan suhu yang paling rendah serendah-rendahnya dan menahannya di sana. Jadi si logam ini setelah dipanaskan itu ditahan gitu selama berjam-jam. Nah, pada rekristalisasi analing itu menyebabkan terbentuknya butiran-butiran baru yang terdeformasi
di dalam struktur paduan yang tumbuh dan memakan butiran yang sebelumnya terdeformasi. Jadi, sebelumnya itu ada butiran-butiran yang terdeformasi. Nah, karena adanya, proses rekristalisasi annealing, jadi tumbuhnya butiran-butiran baru yang tidak terdeformasi gitu. Hal ini terjadi tanpa adanya perubahan fase. Terus untuk mengembalikan keuletan dan memberikan kontrol terhadap struktur butiran. Nah, hal ini dilakukan dengan pemanasan sampai tepat di bawah suhu kritis yang lebih rendah untuk jangka waktu, yaitu waktunya itu sangat lama ya. Dan setelah untuk pemanasan itu kita lanjut ke proses pendinginan. Nah, berikut juga ini cara kerja annealing ya. Annealing bekerja dengan memberikan atom-atom dalam struktur mikro baja energi yang cukup untuk dapat berimigrasi di dalam struktur. Nah, jadi dalam prosesnya annealing ini itu memberikan atom-atom dalam struktur mikro baja energi yang cukup itu untuk terjadinya bermigrasi di dalam struktur. Itu tuh kita itu dalam prosesnya annealing itu membutuhkan atau memberikan atom-atom struktur mikro dengan yang sangat banyak lah, ibaratnya secukupnya, cuman supaya terjadinya itu bermigrasi dalam struktur gitu ya. Nah, energi ini disediakan dengan menaikkan suhu baja. Nah, jadi untuk terjadinya adanya atom-atom dalam struktur mikro baja itu dengan cara kita memanaskan atau menaikkan suhu baja. Jadi yang tadinya bajanya suhunya normal, kita naikkan suhunya gitu ya. Dan migrasi adalah tindakan utama yang terjadi. Nah, setelah menaikkan suhu pada logam, yang pertama itu efeknya itu ya itu terjadinya adanya migrasi. Nah, migrasi atom dalam struktur mikro baja memungkinkan dislokasi dan tekanan internal teratasi gitu. Jadi migrasi atom dalam sebuah struktur mikro itu memungkinkan dislokasi itu dan menghasilkan tekanan internal pada si baja tersebut gitu. Hal ini juga memungkinkan jika suhu cukup tinggi terbentuknya lebih banyak butiran. Nah, jadi kalau kita memberikan suhu yang begitu tinggi pada logam itu, maka akan terjadi terbentuknya banyaknya butiran. Ketika kita menaikkan suhu pada logam tersebut dan memberikan semua atom berimigrasi membentuk kisi kristal yang lengkap dan teratur akan mengembalikan sifat fisik asli logam. Ketika atom-atom diberikan kepada ketika si atom ini diberikan ke dalam prosesnya annealing ini, itu akan membentuknya kisi kristal yang lengkap dan akan menjadi teratur, dan itu juga bertujuan untuk mengembalikannya sifat fisik si logam tersebut gitu. Jadi yang tadinya si logam ini memiliki kekurangan, dengan adanya proses ini itu mengembalikan sifat asli logamnya. Nah, di sini juga migrasi tersebut mengembalikan keuletan penuh dan menghilangkan pengerasan kerja yang mungkin terjadi sebelumnya. Jadi yang tadinya si logam ini begitu keras atau sulit ditaklukkan gitu ya. Jadi dengan adanya migrasi itu untuk keuletan penuh dan bertujuan untuk menghilangkan pengerasan terhadap si logam tersebut gitu, yang dari sebelumnya itu begitu keras, jadi yang adanya migrasi adanya keringanan itulah. Nah, apa aja sih tahap-tahap annealing itu? Nah, di sini tuh ada beberapa tahap-tahap annealing yang berbeda ya. Di sini ada 3. Yang pertama itu tahap pemulihan. Tahap pemulihan adalah ketika suhu logam dinaikkan. Nah, si logam ini ketika si
logam yang tadinya suhu normal, terus kita naikkan gitu ya. Hal ini memberikan energi pada atom-atom dalam kisi kristal, memungkinkan mereka untuk bermigrasi. Jadi untuk menciptakannya migrasi itu kita harus menaikkan suhu pada logam tersebut yang tadinya normal, jadi kita naikkan agar agar si suhu itu lebih tinggi dan menghasilkan migrasi gitu. Hasil dari dislokasi pada logam dihilangkan yang pada giliran mengurangi tekanan yang pada logam dan mengembalikan keutuhan material gitu. Jadi ini nih apa, energi pada atom yang di fisik kristal yang memungkinkan itu menghasilkan dislokasi pada logam dihilangkan gitu ya, yang pada akhirnya mengurangi tekanan pada logam dan mengembalikan keuletan materialnya gitu. Jadi material si logam tersebut itu kembali utuh seperti sebelumnya tuh. Nah, dan di sini juga ada tahapan yang kedua di mana ini dinamakan tahap rekristalisasi. Nah, pada tahap ini suhu dinaikkan hingga suhu rekristalisasinya yaitu di bawah titik leleh. Jadi kemungkinan itu suhunya itu begitu tinggi ya. Jadi menciptakan si logam itu menjadi meleleh gitu. Yang contohnya ketika si logam itu dipanaskan lalu dengan suhu yang tinggi itu jadinya kayak merah-merah api seperti itu ya. Kan kalau logam begitu panas itu jadinya lunak kayak gitu. Nah, pada suhu ini struktur kristal ditata ulang dan struktur butiran baru dapat dimulai terbentuk. Jadi ketika si logam dipanaskan dengan suhu yang tinggi hingga leleh gitu ya, itu ditata ulang itu dan menciptakan butiran-butiran baru yang terbentuk pada logam tersebut. Nah, struktur butiran ini bebas dari tekanan yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang tadinya butirannya itu memiliki tekanan berapa gitu, karena ada tahap rekristalisasi, jadi tekanan itu nggak ada gitu, sudah hilang dari sebelumnya gitu ya, dan mengembalikan material ke sifat asli sebelumnya. Nah, jadi yang tadinya materialnya itu memiliki kekurangan ataupun apa itu, dengan adanya tahap rekristalisasi, si sifat aslinya itu kembali ya, mengembalikan sifat aslinya. Itu tujuan tahap yang kedua, rekristalisasi. Nah, dan di sini juga ada yang namanya ini tahap ketiga ya, dimana tahap ketiga itu dinamakan tahap pertumbuhan gabah. Nah, pada tahap pertumbuhan ini, tahap pertumbuhan gabah itu sama aja kayak tahap pertumbuhan butir. Nah, butir-butir baru berkembang dan bertambah besar seiring dengan pendinginan bahan. Jadi kan selama prosesnya annealing, semua annealing ini ya, itu kan menciptakan butir-butiran baru. Nah, butiran-butiran baru itu akan berkembang dan bertambah ketika kita dalam proses pendinginan gitu. Nah, jadi untuk terkendalinya pertumbuhan sebuah butir-butiran tadi terciptakan ya, itu tergantung pada kondisi pendinginan, seperti lajunya pendinginan dan atmosfer tempat mendinginkannya gitu. Jadi si butir terkendali tergantung pada suhu atau laju pendinginannya. Tergantung pada laju pendinginnya gitu ya. Dan juga tergantung pada tempat pendinginannya tersebut gitu. Jadi ketika laju pendinginnya itu terkontrol, maka si butir-butiran terciptakan juga itu akan terkendali gitu. Nah, di sini juga maksudnya kan nggak semua logam ya
yang dapat dianaling gitu ya. Jadi di sini nih apa sih dapat digunakan untuk analing. Nah, analing paling sering digunakan untuk baja karbon rendah dan logam besi lainnya seperti besi besi cor. Namun bahan anil lainnya termasuk logam non ferrous ya, seperti tembaga, kuningan, aluminium dan perak. Itu semua itu logam yang dapat digunakan untuk analing. Nah, pada suhu berapa analing digunakan? Biasanya itu analing digunakan pada suhu sekitar 7 Celcius dan untuk analing lengkap suhunya bisa mencapai 1200 Celcius derajatnya, derajat Celcius. Nah, di mana suhu anil dicapai bergantung pada bahan yang dianil. Jadi kita ini menganil nih, kita itu tergantung itu dari bahan tersebut, jenis anilnya yang dilakukan gitu ya. Rata-rata aning itu biasanya dilakukan tepat di bawah suhu kritis, bawah suatu paduan untuk analing pelepas tegangan. Jadi untuk melakukan analing itu untuk suhunya itu tergantung pada bahan yang dianalingnya. Nah, nilai suhu ini akan bergantung pada paduan tertentu. Nah, contohnya itu kayak ya untuk baja nih. Itu untuk melepaskan tegangan biasanya dilakukan pada suhu 700 derajat Celcius yang tadi disebutkan itu ya, hingga bisa mencapai itu 1200 derajat Celcius. Itu untuk baja. Jadi untuk melakukan suhunya itu tergantung pada benda analing yang benda yang ingin dianaling. Itu ya. Nah, di sini juga eh, apakah Anda melakukan quench setelah analing? Nah, sebelumnya itu kalian tahu nggak quench itu apa? Jadi quenching itu adalah pendingin logam secara lanjut pada quench itu adalah pendingin logam secara cepat dalam air. Jadi quench itu adalah langkah pendinginan gitu ya di dalam minyak atau air garam untuk mencegah perubahan lebih lanjut pada struktur mikro logam yang memungkinkan terjadi pada pendinginan lambat. Nah, jadi quenching itu adalah yang lebih cepat gitu ya. Contohnya pendinginnya itu si logam yang begitu panas dimasukkan ke dalam air gitu. Bisa air, bisa minyak, atau air yang memiliki larutan garam gitu. Itu termasuk langkah quenching, di mana quenching tersebut adalah proses pendinginan yang begitu cepat. Nah, pendinginan biasanya dilakukan setelah anil tembaga, perak, dan beberapa paduan titan. Tetapi sebagian besar paduan baja didinginkan secara perlahan setelah anil daripada dipadamkan. Nah, jadi ketika si baja didinginkan, itu prosesnya perlahan gitu ya. Setelah si anil ini dipadamkan gitu. Ketika si anil ini begitu panas, itu kan prosesnya itu si baja ini perlahan-lahan untuk proses pendinginannya gitu, mungkin agar stabil atau apa gitu ya. Nah, pendingin itu dapat dilakukan setelah anil, tergantung pada jenis anil tertentu dan bahan yang akan dianil lagi. Nah, itu ya. Jadi melakukan quench setelah analing itu penting lah ibaratnya begitu ya. Karena quench itu adalah suatu proses pendinginan setelah analing. Nah, apa contoh analing tuh? Ada berbagai komponen yang biasa dianil seperti pada umumnya lembaran logam, terus komponen yang diproduksi aluminium gitu. Nah, lembaran logam tersebut itu khususnya yang telah digulung atau yang
yang sudah dingin gitu ya. Biasanya dianil untuk menghilangkan pengerasan kerja dan mengembalikan keuletan lembaran. Hal ini memungkinkan pengerjaan lebih lanjut dan pembentukan lembaran anil dengan cara menekuk, meninju atau memotong. Jadi ketika lembaran si logam ini itu biasanya dianil, eh, ini kan contoh analingnya ya. Jadi contohnya itu kayak si lembaran logam. Nah, mengapa lembaran logam itu dianil? Karena itu bertujuan untuk menghilangkan pengerasan kerja dan mengembalikan keuletan lembaran gitu. Jadi yang tadinya si lembaran logam ini ada kekurangan atau apa gitu, dengan prosesnya analing itu mengembalikan keuletan lembaran tersebut gitu, dan menghilangkan pengerasan pada lembaran logam tersebut. Jadi si logam tersebut itu sebelumnya itu mungkin kaku atau apa gitu, jadi adanya analing, jadi hilang gitu pengerasan pada lembaran logam tersebut. Nah, di sini juga ada komponen yang diproduksi. Nah, komponen yang diproduksi itu si pegas, ring dan mata gergaji sering di dianil setelah dibentuk untuk mengembalikan sifat fisik dan menghilangkan kerapuhannya. Jadi komponen yang diproduksi itu contohnya kan seperti pegas, ring, dan mata gergaji. Dianil itu untuk apa, bertujuan untuk mengembalikan sifat fisik dan menghilangkan kerapuhannya gitu. Yang tadinya si ring atau mata gergaji yang tadinya sebelumnya itu kurang ini apa, kurang apa, memiliki kekurangan gitu ya, dengan adanya proses 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 adanya analing, jadi bisa mengembalikan sifat fisik fisik sebelumnya gitu dan menghilangkan kerapuhan pada ring tersebut atau mata gergaji tersebut gitu ya. Dan di sini juga ada contohnya seperti aluminium. Aluminium yang ditarik dapat mengalami penarikan yang lebih ekstrim dan dalam yang dapat merobek atau memecahkan logam. Nah, di sini juga berarti aluminium itu prosesnya itu ditarik gitu ya. Dapat mengalami penarikan yang lebih ekstrim dan yang dapat merobek atau memecahkan logam itu. Jadi ketika aluminium ini dalam proses analing itu mengalami penarikan gitu, yang lebih keras lah daripada logam atau baja gitu ya. Dan itu juga dapat mengakibatkan kerobekan gitu. Nah, sekarang lanjut pada perlakuan panas ya. Perlakuan panas itu suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang-kadang juga mengubah sifat kimianya dari suatu material. Itu materi yang aplikasi yang paling umum digunakan adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai material lain seperti kaca, dan lain-lainnya lah. Nah, secara umum perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu ekstrim ya, yang seperti tadi itu suhu yang begitu tinggi dan atau juga suhu yang begitu rendah, untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti pengerasan, pelunakan material. Yang termasuk teknik perlakuan panas adalah yang tadi itu yang sudah dijelaskan, seperti analing, terus care hardening, terus ada juga precipitation strengthening gitu, ada tempering, case hardening, terus ada juga precipitation strengthening, dan tadi yang terakhir itu ada quenching ya, yang itu quenching itu adalah proses pendinginan. Nah, perlu dicatat bahwa walaupun perlakuan panas itu sengaja dilakukan untuk bertujuan mengubah sifat secara khusus, di mana pemanasan dan pendinginan dilakukan untuk tujuan mengubah sifat. Nah, pemanasan dan pendinginan juga sering terjadi secara
kebetulan selama proses manufaktur lainnya, seperti pembentukan panas pada hot forming atau pengelasan gitu ya. Nah, di sini juga ada proses perlakuan panasnya ya. Nah, contoh itu kayak material logam terdiri dari struktur mikro yang tadi sudah dijelaskan, itu berupa kristal-kristal kecil yang disebut butir atau butiran lah, atau kristalit kalau nggak salah. Nah, sifat butir tersebut itu salah satu faktor paling penting yang dapat menentukan sifat mekanis pada logam secara keseluruhan. Nah, itu contoh sifat yang paling pentingnya itu yang memiliki ukuran dan berkomposisi pada sifat butir tersebut. Nah, perlakuan panas menyediakan cara yang efisien untuk memanipulasi sifat dari logam dengan mengendalikan laju difusinya dan tingkat pendinginan dalam struktur mikro tersebut. Jadi dalam perlakuan panas ini memiliki cara tersendiri lah, atau yang disebut dengan cara yang efisien untuk memanipulasi sifat dari logam tersebut. Nah, proses perlakuan panas yang kompleks sering dijadwalkan oleh ahli logam. Nah, ahli logam itu tersebut seperti disebut itu metalurgis untuk mengoptimalkan sifat mekanis dari logam paduan. Jadi proses perlakuan panas itu bertujuan untuk mengoptimalkan sebuah sifat dari logam yang sudah dipadukan gitu ya. Itu bertujuannya untuk dalam perlakuan panas tersebut. Nah, dalam industri antariksa itu ekstrusi logam paduan super mungkin mengalami lebih dari 5 macam panas temperatur yang berbeda untuk mengembangkan sifat yang diinginkan gitu ya. Jadi ada beberapa macam dalam panas temperatur yang diinginkan. Hal ini juga mengakibatkan masalah kualitas tergantung pada akurasi kontrol suhu tungku dan penanda waktu. Nah, tujuan dan jenis perlakuan panas tersendiri ini, perlunya perlakuan panas dilakukan untuk mengurangi perubahan bentuk pada saat dikerjakannya atau setelah dikerjakan hasil suatu konstruksi, mengubah sifat-sifat bahan dan menghilangkan tegangan-tegangan sisa. Jadi tujuannya perlakuan panas ini mau untuk mengurangi perubahan pada si bendanya ya, yang ketika saat dikerjakan atau setelah dikerjakan. Contohnya kayak tadi analing itu setelah dipanaskan dan setelah didinginkan gitu ya. Itu akan mengubah sifat si benda tersebut atau bahan benda tersebut dan menghilangkan tegangan-tegangan sisa pada benda tersebut. Nah, sebelum benda dikerjakan, dilakukan perlakuan panas terlebih dahulu. Maka disebut maka itu disebut dengan sebutan perlakuan panas awal. Sedangkan setelah benda dikerjakan, itu disebut perlakuan panas akhir. Nah, di sini ada beberapa jenis perlakuan panas adalah perlakuan panas awal dan sesudah pengerjaan. Terus itu kan seperti yang tadi disebutkan itu, perlakuan panas awal itu adalah ketika sedang menjalani proses pemanasan atau pelelehan lah itu ya, itu disebut dengan perlakuan panas awal. Dan ada juga perlakuan pemanasan akhir gitu ya, atau sesudah pengerjaan. Itu biasa disebut untuk finishing gitu ya. Finishing itu namanya sesudah perlakuan atau pengerjaan itu ya. Ketika kita sudah mengerjakan, itu namanya perlakuan panas sesudah pengerjaan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis perlakuan panas tadi itu, antaranya itu tadi perlakuan panas awal dan sesudah pengerjaan. Nah, di sini juga ada menghilangkan tegangan sisa. Jadi
bertujuan untuk menghilangkan tegangan sisa pada si benda tersebut ya, atau bahan tersebut. Nah, ada juga penormalan, di mana tadi yang sudah dijelaskan, apa penormalan itu bahasa lainnya, apa sih, normalizing normalizing. Nah, itu disebut dengan penormalan yang sudah dijelaskan tadi. Dan juga di sini, eee, perlakuan panas itu tidak jauh dengan annealing tadi kan, annealing yang dimana annealing tersebut adalah pelunakan pada benda tersebut. Nah, di sini juga ada hardening. Nah, hardening itu sama aja, seperti pengerasan ya, yang menghasilkan pengerasan atau kembalinya sifat awal itu ya, atau mengurangi pengerasan atau ya itulah maksudnya pengembalian sifat asli itu. Nah, dan di sini juga ada tempering, yang dimana tempering itu adalah temper, sebuah kayak waktu ya untuk mengontrol suhu ya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Mungkin semoga untuk penjelasan ini dapat memahami kita semua gitu ya. Eh, Mungkin begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.